Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sebelum kami membacakan dua rukun khutbah, kami harapkan kepada seluruh jamaah agar segera mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Karena mengisi saf-saf yang masih kosong ini atau mendengarkan dua rukun khutbah dalam keadaan bersaf ini pengganti 2 rakaat salat zuhur.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sudah barang tentu pada hari ini tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selain daripada kita telah dipilihnya sebagai hamba-hamba Allah yang dapat memenuhi panggilan mulianya. Yang dengan itu kita telah dapat menghayunkan tangan dan melangkahkan kaki, berbondong-bondong bersama-sama dalam menghadiri suatu rutinitas atau kewajiban mingguan kita, yaitu melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Maka atas dasar nikmat yang besar inilah sudah sepantasnya kita mengucapkan rasa puji dan syukur yang sebesar-besar dan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di luar sana yang matanya tidak buta, yang telinganya tidak tuli, yang jenis kelaminnya masih laki-laki, yang agama di dalam KTP-nya masih tercatat Islam, yang dia sudah baligh dan berakal, tapi begitu mendengar panggilan azan, begitu mendengar panggilan yang mulia, tidak tergerak dan tersentuh hatinya menuju ke rumah Allah yang mulia. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini, kita sebagai hamba-hamba pilihan Allah. Kita tidak perlu mempertanyakan apakah salat dan sujud kita tidak diterima atau diterima oleh Allah. Karena dengan ditakdirkan kita dapat bersujud di hadapan Allah, itu suatu karunia yang sangat besar. Alangkah malu, alangkah rugi, dan alangkah celakanya kita nanti ketika berada di hadapan Allah, telah berada di depan mahkamah Allah, tapi kita tidak dapat menunjukkan bekas-bekas tanda pengabdian dan penghambaan kepada Allah. Maka tidak perlu ragu, tidak perlu takut, sujud atau salat kita tidak diterima oleh Allah. Tapi yakin dan percayalah, dengan ditakdirkan kita sujud dan beribadah kepada Allah, kita adalah hamba-hamba yang diberikan rahmat oleh Allah. Karena dengan rahmat inilah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah, bukan dengan amal saleh, amal ibadah kita. Karena kalau kita bandingkan amal saleh kita, ibadah kita selama hidup di dunia, tidak sebanding, tidak selevel, tidak sebesar nikmat yang Allah berikan di dalam syurga. Bahkan belum sampai di syurga saja, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini seperti nikmat umur,
nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Ini tidak dapat membalas daripada amal ibadah soleh kita kepada Allah. Tidak dapat dibalas dengan amal soleh. Maka sekali lagi, bersyukurlah kita pada hari ini telah dipilih oleh Allah. Kemudian solawat beriring dengan salam. Semoga Allah sanjung sajikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada para pengikut beliau, serta para ulama, para guru-guru kita. Karena tersebab mereka inilah kita dapat mengenal Islam, kita dapat mengamalkan iman, dan dapat merasakan manisnya ihsan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu sebagaimana khatib pada umumnya, pada hari ini juga khatib mengajak kepada seluruh kita semua agar senantiasa selalu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman dalam artian selalu mengingat segala pemberian, segala nikmat, segala yang telah Allah berikan kepada kita, itu semua berasal dari Allah. Segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik itu diri kita, keluarga kita, anak kita, harta kita, itu kita yakini semua berasal daripada Allah. Nah, kalau ini kita dapat rasakan, maka akan timbullah dalam batin dan sanubari kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan meningkatkan iman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Udzukurni yadhkurkum washkuruli wala tafkurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau ingkar. Di samping meningkatkan iman kita kepada Allah, juga kita harus senantiasa meningkatkan rasa takwa dan patuh kita kepada Allah. Dalam artian kita meningkatkan selalu amal soleh kita. Dalam artian kita selalu menjunjung tinggi perintah Allah, serta mengurangi maksiat kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena memang dengan dua bekal inilah kita akan dapat berjumpa dan dapat mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pagi bangsa kita, negara kita akan melaksanakan atau akan memperingati hari kelahiran bangsa kita. Yang dimana kita telah merdeka, telah lepas dari penjajahan. Baik penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan penjajahan kolonial lainnya. Yang kemerdekaan ini bukan daripada hanya semata-mata perjuangan para nenek moyang kita. Tapi ini semua berkat daripada rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun kemerdekaan atau kebahagiaan, bahkan kesusahan yang bukan berasal dari Allah. Karena Allah lah yang memberikan manfaat, dan hanya Allah juga yang dapat memberikan mudarat. Jadi kemerdekaan yang akan kita peringati esok pagi, ini perlu kita syukuri. Karena kemerdekaan ini bukan pemberian dari bangsa lain, bukan hadiah dari bangsa lain, tapi perjuangan para pejuang kita dulu. Perjuangan para nenek moyang kita dulu. Yang bahkan dengan senjata yang ala kadarnya, yang bahkan dengan senjata bambu runcing, mereka rela mempertahankan marwah martabat bangsa kita.
untuk dapat memerdekakan bangsa kita. Juga tidak terlepas daripada turun dan campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan juga ini yang patut kita syukuri atas bangsa, atas kita yang telah Allah berikan ke atas bangsa kita ini. Maka dalam hal ini izinkanlah kami sebagai khatib pada hari ini menyampaikan dua pesan atau dua cara kita dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa penjajahan yang selama ini terjadi di atas dunia ini bukan hanya berlaku kepada bangsa kita saja. Tapi penjajahan ini sudah berlaku sejak berabad-abad, bahkan berpuluh-puluh abad tahun yang lalu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6 yang berbunyi wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh najjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Di dalam surah Ibrahim ini Allah telah menjelaskan, menceritakan kepada kita bahwa sejak berabad-abad, beratus-ratus tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu telah terjadi penjajahan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan penjajahan yang dilakukan oleh ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun dan kroni-kroninya terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Maka dalam hal ini, walaupun ayat ini menjelaskan bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, tapi ada hubungannya, ada kolerasinya dengan kejadian atau bangsa kita pada hari ini. Bani Israel di waktu itu diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan negara kita diselamatkan oleh Allah dari penjajahan kolonial. Yang menurut sejarah, walaupun ini belum bisa kita nyatakan betul atau tidak, selama kurang lebih 3,5 abad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagaimana ketika umat Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah, maka Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut. Setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kerjaan Fir'aun, Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, "Udhkuru ni'matallah idh najjakum." Ingatlah nikmat Allah ketika Allah selamatkan kamu min ali Fir'aun, dari kejaran atau keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang ahli Fir'aun ini, bala tentara Fir'aun ini telah mengazab, menyiksa kamu dengan sangat pedih. Yudhabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak laki-laki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Telah diselamatkan oleh Allah Bani Israel. Apa perintah Allah? Ingat nikmat. Bagaimana cara mengingat nikmat? Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Yang pertama Allah menjelaskan di sini bahwa keluarga Fir'aun dan bala tentaranya itu sebagai ujian dan cobaan kepada Bani Israel. Jadi begitu juga bangsa Indonesia yang konon katanya dijajah 3,5 abad. Ini juga sebagai ujian, cobaan kepada bangsa Indonesia. Yang dimana waktu itu Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Para ulama, para kiai, para guru-guru agama sedang giat-giatnya mendakwahkan Islam di negara kita. Di saat itulah Allah uji dengan penjajahan.
Sebagaimana Bani Israel diuji oleh Allah dengan Fir'aunnya. Namun dalam hal ini harus dapat kita ambil satu kesamaan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada umatnya. Yaitu, wala in syakartum la'azidannakum. Ini sambungan ayat daripada ayat yang ke-6. Yaitu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzna rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Dan ingatlah, jika kamu bersyukur kepada Allah, la'azidannakum, kami akan menambah nikmat. Jadi kemerdekaan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi merupakan nikmat, merupakan anugerah terbesar daripada Allah untuk bangsa kita. Maka sudah barang tentu kita wajib mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Sangat banyak cara bersyukur. Yang sudah jelas karena ini berasal dari Allah, sudah barang tentu syukur itu pun ditujukan kepada Allah. Karena syukur menurut etimologi adalah memalingkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada sang pemberi nikmat. Itulah yang dikatakan dengan syukur. Memalingkan atau memberikan nikmat tersebut yang telah diberikan kepada kita kepada orang yang memberi nikmat. Inilah yang disebut syukur. Maka dalam hal ini para ulama membagi syukur itu kepada 3. Ada bil qauli, syukur dengan ucapan. Maka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yaitu dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga termasuk syukur kepada Allah dengan ucapan adalah bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Maka seharusnya dalam hal ini pemerintah daerah kita seyogyanya dan sudah sewajarnya lah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini membuat majelis-majelis zikir, baik itu perorangan, baik itu perkelompok ataupun berjamaah yang memakan waktu dan tempat yang banyak. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan ini bil qauli, dengan perkataan. Yang kedua adalah bil qalbi, mensyukuri dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Yaitu dengan mengingat bahwa segala yang Allah berikan dalam kemerdekaan ini semua berasal dari Allah. Semua sumbernya dari Allah. Semua dengan berkat, dengan rahmat dan izin dari Allah. Kita melihat bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kemerdekaan kita ini, kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa berinteraksi dengan tenang, kita bisa bersosial dengan tenang. Ini semua berasal daripada Allah. Maka hati kita selalu teringat atas nikmat Allah itu. Maka kalau hati yang sudah terbiasa dengan mengingat nikmat Allah, maka ringanlah lidah kita untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi kita tidak boleh melihat ini hanya sebagai perjuangan nenek moyang kita, perjuangan para syuhada-syuhada kita yang telah terdahulu. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa, mereka tidak dapat memberikan apa-apa untuk bangsa ini kalau bukan dengan izin dari Allah. La yuhariku fil kain illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak, yang ada yang bergerak dalam bumi ini kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya yang dapat memerdekakan illa billah, kecuali dengan daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat Allah yaitu bil fi'li, dengan perbuatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa syukur adalah memalingkan segala bentuk nikmat yang telah kita peroleh kepada sang pemberi nikmat. Hari ini
kita telah diberikan nikmat tenang dalam hidup. Maka hidup kita ini wajib kita manfaatkan, wajib kita berikan untuk mengabdi kepada Allah. Hari ini dengan berkah kemerdekaan, kita bisa tenang dalam beribadah. Kita bisa tenang dalam rumah tangga. Kita bisa bekerja dengan baik. Maka segala yang kita peroleh dari semua itu, palingkan kepada Allah. Dengan pekerjaan kita dapat mempunyai rezeki, seumpama Honda atau mobil. Maka pergunakanlah Honda dan mobil itu untuk mengabdi kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Hari ini kita diberikan jabatan oleh Allah. Sebagai bentuk rasa syukur dalam kemerdekaan ini. Perjuangkanlah. Pergunakanlah jabatan itu untuk membantu agama Allah. Hari ini kita diberikan rezeki, uang oleh Allah. Maka sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan ini, keluarkan harta kita, keluarkan uang kita, berikan rezeki kita itu di jalan-jalan Allah. Jadi inilah 3 cara dalam mensyukuri atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka alangkah ruginya kita, alangkah tidak tahu dirinya kita. Allah telah begitu sayang dan kasihnya kepada kita. Telah memberikan kemerdekaan yang dengan penuh tetesan darah, penuh pengorbanan oleh para syuhada dulu, para nenek moyangku. Hari ini kita salah gunakan kemerdekaan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam memperingati kemerdekaan ini yang menyalahi aturan syariat agama. Padahal kemerdekaan ini adalah pemberian Allah. Banyak sekali kita lihat dalam pelaksanaan perayaan, dalam perlombaan yang diadakan untuk memperingati HUT atau hari lahir kemerdekaan ini, yang menuai kontroversi. Baru-baru ini kita dengar, bahkan mungkin kita saksikan di media sosial. Walaupun alasan mereka hanya sebentar untuk pengibaran bendera merah putih, mereka rela membuat syarat, membuat aturan yang pengibar bendera tidak boleh memakai hijab. Nah, dengan aturan ini sendiri, padahal kita, negara kita mempunyai moto Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tapi tetap satu juga. Nah, kalau ada pelarangan-pelarangan kepada seseorang, kepada masyarakat untuk mengamalkan agamanya di dalam bingkai negara Republik Indonesia ini, maka ini sudah menjauhi nilai-nilai kebinekaan itu sendiri. Karena keberagaman kita ini dilindungi oleh undang-undang. Baik undang-undang agama, apalagi undang-undang negara. Tapi alhamdulillah, walaupun ini belum ternyata benar, kita lihatlah besok paginya. Walaupun kadang-kadang mungkin ini sudah dicabut, tapi besok kita lihat bagaimana. Apakah memang negara kita ini tidak benar-benar dianggap bersyukur atas kemerdekaan dengan melarang muslimah untuk menutup aurat waktu pengibaran bendera merah putih. Ini suatu pelecehan, satu penghinaan terhadap syariat agama. Walaupun kata mereka setelah upacara itu tidak mengapa kalau mereka memakai kembali hijabnya, mengamalkan kembali syariatnya. Tapi ingat, hukum tidak ada toleransi. Hukum syariat kepada umat Islam tidak ada toleransi. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu maksudnya orang di luar Islam tidak boleh kita paksa untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia wajib dipaksa untuk mengamalkan syariat Islam. Maka ini sangat memprihatinkan kita. Kalau memang pemerintah kita masih berlaku tidak adil, masih berlaku rasis, masih berlaku intoleran terhadap umat Islam. Padahal kita tahu sendiri, negara yang kita cintai ini mayoritasnya adalah beragama Islam.
Maka kalau ini terjadi juga, berarti kita sudah menjadi masuk dalam firman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalau kamu kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, ingkar terhadap nikmat kemerdekaan ini, inna adzabi lasyadid, ingat, azabku sangat pedih. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pemerintah kita, semoga Bapak Presiden kita dalam hal ini dapatlah memberikan kelonggaran, bahkan dapatlah membantu perjuangan syariat Islam, terutama dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan khutbah singkat ini dapatlah bermanfaat kepada khatib pribadi pada khususnya, dan kepada kita semua pada umumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami harapkan sebelum kami membacakan dua rukun khutbah, agar kepada seluruh jamaah tidak berbicara dan mendengarkan dengan seksama. Apabila ada nanti kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dua rukun khutbah ini, maka mohon kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami yang berada di depan ataupun di mana saja di dalam masjid ini, agar dapat menegur kami. Karena dua rukun khutbah ini sebagai rukun wajib dalam pelaksanaan ibadah solat Jumat. Apabila tinggal satu rukun dalam dua khutbah Jumat, maka tidak terakad, tidak dianggap solat Jumat kita pada hari ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk merapatkan saf, mendengarkan dengan seksama dua rukun khutbah ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمنافقين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.